Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla an adlima aw uzlama an ajhala aw yujhala alayya. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa allafa baina qulubikum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang melembutkan di antara hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalaupun kalian menginfakkan ma fil ardi jami'a, seluruh apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk seseorang dalam rangka untuk melembutkan hati orang lain, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu melembutkan hati manusia. Walakin akan tetapi Allahu allafa bainahum, Allah lah yang akan melembutkan hati manusia. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayuhan Nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu itu adalah Allah yang melindungimu, yang membimbingmu, yang menjagamu, yang mengawasimu, dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman semuanya akan diawasi, dijaga, dibimbing, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah berada pada hari yang keempat di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Semoga ibadah yang sudah kita lakukan dengan serius, dengan bersungguh-sungguh, akan Allah catat sebagai nilai amal soleh di sisinya, termasuk duduknya kita di pagi hari yang berbahagia ini di dalam ruangan ini adalah duduknya yang bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang berkah ini. Seterusnya kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kepada keluarga, kepada sahabat. Dan komitmen kita bukan hanya sekedar berselawat, tetapi kemudian menjadikan beliau sebagai qudwatul hayah wa uswatun hasanah, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita di semua sisi kehidupan dari A sampai Z, yang semoga saja pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan akan terjadinya hari tersebut, Rasulullah SAW akan tetap mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya dengan izin Allah, sehingga kita bisa bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Sidang jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali tema kita, membangun kebersamaan di dalam bingkai ukhuwah. Ukhuwah terambil dari kata ikhwan atau akhun, artinya saudara. Akhun dalam literatur Lughatul Arabiyah itu saudara, yang dimaksud adalah abang, adik. Kalau ukhtun nanti ada kakak, adik perempuan, ya. Jadi sekandung, ya, sekandung, seorang tua, senasab.
itu akhun, ukhti, ya, ikhwan, akhwat, ya. Nah, kemudian kalimat jamak takdirnya itu adalah ukhuwah. Ya. Secara bahasa artinya saudara atau bersaudara. Ya. Secara istilah ukhuwah itu diartikan dengan ikatan persaudaraan atau tali persaudaraan atau simpul persaudaraan. Ukhuwah secara umum dibagi dua. Ada yang disebut dengan ukhuwah imaniyah atau juga dikenal dengan ukhuwah islamiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Nah, bedanya apa? Kalau ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, ikatan atau simpul, ya, tali persaudaraan yang diikat oleh karena seagama, seakidah. Nah, simpul ini, ya, ikatan ini lintas teritorial, tidak mengenal batasan, baik itu waktu, ruang, dan lain sebagainya. Sehingga siapapun orangnya, siapapun manusianya, di episode zaman manapun ia hidup, di ujung berung dunia manapun ia berada, ketika dia adalah seorang muslim, ketika dia adalah seorang mukmin, ketika dia adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, yang telah mempersaksikan dalam kehidupannya bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb dan ia menjadi umat Muhammad SAW, maka itu adalah saudara. Maka itu adalah ikhwah kita, akhwat kita, saudara kita. Yang ikatan ukhuwah Islamiyah ini atau ukhuwah imaniyah ini lebih kuat dari ikatan persaudaraan apapun judul yang lain. Apakah itu karena senasab, ya, sekeluarga, adik abang, ya, kakak beradik, atau karena satu ras, satu suku, satu bangsa, satu warna kulit, ya, satu bentuk rambut, satu bahasa. Ikatan ukhuwah imaniyah Islamiyah tidak mengenal itu semuanya. Sehingga ketika ada seorang sahabat merasa risih berdiri di samping seorang sahabat yang lain karena pakaiannya, karena perbedaan status sosialnya, ya, karena kemiskinannya dan lain sebagainya, dia merasa risih. Sehingga dia, saat sahabat yang ia merasa risih itu berdiri, ia pindah ke tempat lain. Rasulullah melihat ini dan menangkap cepat reaksi bilingual yang ditujukan oleh sahabat yang berpindah tempat tadi. Maka Rasulullah langsung menegur, ia adalah saudara. Dan sahabat ini segera sadar atas teguran ini, maka kemudian dia langsung meminta maaf kepada saudaranya, bahkan kemudian dia merangkulnya dan mereka menjadi orang yang seolah-olah adik abang yang sekandung. Demikian juga ketika peristiwa ada seorang sahabat yang lain yang mengatakan penampilan fisik Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini orang Ethiopia yang berkulit hitam, mengkilat, yang bentuk fisiknya itu tidak seperti orang-orang Arab, ya, yang kurang berkenan kalau orang melihatnya, apalagi kalau yang mengandalkan penglihatannya kepada fisik. Wajahnya juga ya biasa-biasa saja, wajah Ethiopia. Yang kemudian dia pernah mengatakan satu kali, wahai si kulit hitam yang bermuka petak. Lantas kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia adalah saudaramu, dan kupersaksikan kepadamu bahwa ia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala saat aku berjalan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, saat Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadaku untuk melihat syurga, maka aku mendengar terompah Bilal, ya, di dalam syurga itu. Jadi Bilal masih hidup, terompahnya, sendalnya sudah jalan-jalan di syurga.
Karena sendal itulah yang ia selalu berjalan bolak-balik antara rumah dengan masjid untuk mengumpulkan manusia agar manusia bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di awal waktu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sahabat tadi segera ia meminta maaf dan bahkan kemudian berjanji untuk memuliakan Bilal melebihi dari siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ya. Begitulah ukhuwah yang diikat oleh Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu berukhuwah seolah ia sekandung, sedarah, senasab. Fa aslihu baina akhawatikum. Apabila fa aslihu baina akhawaikum. Apabila mereka berselisih, maka segera kita memperbaiki perselisihan di antara saudara kita, tidak membiarkannya. Jadi menarik di sini kalimatnya adalah memperbaiki ya, perselisihan yang terjadi di antara saudara-saudara mereka. Artinya bahkan mereka tidak menciptakan perselisihan. Perselisihan yang ada pun ia perbaiki, menunjukkan bahwa ia sendiri tidak menciptakan perselisihan. Nah, itu orang berukhuwah. Jadi atas kesadaran iman dengan ukhuwahnya bersama dengan saudaranya sesama mukmin, ia tidak menciptakan masalah. Ketika dia melihat ada orang lain bermasalah, fa aslihu. Ya. Dia damaikan, dia perbaiki. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang menarik memang di sini, wattaqullah. Ittaqullah, ya. Nah, di ayat yang lain nanti kita akan jumpai wattaqu adzabah atau wattaqun nar. Ini kalimatnya seolah sama, gitu ya. Dan emang sama sebenarnya. Sering kita menerjemahkan kalau wattaqullah bertakwalah kepada Allah. Kalau wattaqun nar atau wattaqul adzab kita menerjemahkan takutlah kamu kepada azab. Ya, takutlah kamu kepada neraka. Sebenarnya yang bertakwa apa man? Di sini perlu kita pahami apa itu takwa. Ya, apa itu takwa? Bahwa sesungguhnya di sini para ulama menjelaskan ketakwaan itu, ya, jadi wattaqullah dengan wattaqun nar itu kalimatnya sama, pemahamannya juga sama. Walaupun diterjemahkan dengan kalimat yang berbeda, yang satu bertakwalah kepada Allah, yang satu takutlah kepada api neraka. Padahal sama aja itu, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada api neraka. Nah, apa itu bertakwa? Bertakwa itu adalah pencegahan preventif terhadap segala hal yang berbau dan bernilai negatif. Ya, pencegahan secara preventif terhadap segala nilai dan hal yang negatif. Itulah bertakwa. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, artinya apa? Bertakwalah kepada Allah yang dengan ketakwaan yang kamu miliki itu kamu merasa takut dengan azab Allah, merasa takut dengan murka Allah, merasa takut dengan nerakanya Allah, merasa takut berbuat dosa, merasa takut jatuh dalam lubang kesalahan. Nah, wattaqunna, karena memang dia langsung diartikan takut, ya itulah artinya bahwa kita takut dengan azab, kita takut dengan neraka. Ada pencegahan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya dosa, sebelum terjadinya kesalahan, sebelum terjadinya kekeliruan, sebelum adanya murka Allah, marah Allah, azab Allah terjadi kepada diri kita, kita diperintahkan untuk mencegah diri kita secara preventif sebelum hal itu terjadi. Nah, itulah takwa. Sehingga sebenarnya wattaqullah dengan wattaqun nar itu sama. Maka ketakwaan itu adalah membentuk karakter. Ya, ketakwaan itu membentuk karakter. Karakter apa? Karakter agar tidak menjadi manusia yang pendosa. Menjadi manusia yang tidak ternoda. Yang dengan sengaja dia hidup dalam limbah dosa. Ini karakter. Nah, maka kemudian orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang khawatir dengan dosa, dengan azab, dengan neraka, dengan marahnya Allah, dengan murkanya Allah,
Inilah orang yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang bertakwa. Yang sudah secara preventif dia mencegah dirinya dari segala hal yang negatif. Maka puncak karakter manusia itu ada pada ketakwaan. Itulah sebabnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puncak karakter manusia itu ada pada ketakwaan. Sehingga ketika sudah bertakwa, dia sudah menjadi manusia yang baik. Manusia yang saleh. Bukan berarti dia tidak pernah buat salah lagi, bukan. Nah, lagi-lagi kita ingatkan bahwa ini adalah manusia. Kita ini manusia. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita manusia. Jangan pernah mengklaim bahwa manusia itu kalau sudah bertakwa tidak pernah salah lagi, tidak pernah keliru lagi, nggak pernah jatuh dalam dosa lagi, udah bersih gitu, tidak ada lagi noda. Oh, tidak ada itu. Nggak akan kita dapati manusia yang seperti itu. Bahwa manusia itu ya selalu ada kelirunya, selalu ada salahnya. Itulah fungsinya istighfar, itulah fungsinya taubat, itulah fungsinya kebaikan yang harus diiringi oleh manusia dengan keburukan yang ia lakukan. Segera iringi keburukanmu dengan kebaikanmu yang semoga dengan seperti itu Allah memaafkan dan mengampuni keburukan yang tadi dikarenakan kebaikannya lebih besar. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ketakwaan itu adalah mencegah diri dari rusaknya ukhuwah. Ya, itu tadi fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Jadi mencegah kerusakan ukhuwah karena kita bertakwa kepada Allah yang dengan itu Allah merahmati kita. Jadi Allah senang dengan orang yang mencegah dari awal dirinya dari keburukan. Allah lebih senang seperti itu daripada kemudian seseorang dengan sengaja ia lakukan dulu keburukan baru kemudian dia meminta maaf. Makanya pencegahan preventif itu lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih mengingatkan di awal. Ya, mengingatkan di awal baru kemudian ada larangan. Diingatin dulu ini dosa lo. Wala taqrabu zina. Pencegahan preventif ini. Jangan dekati apapun bentuk yang ketika kamu melakukan itu akan menuju kepada zina. Jadi yang dilarang dulu adalah secara preventif. Baru kemudian diingatkan bahwa zina itu sa'asabila. Dia adalah jalan yang paling buruk. Dia adalah perbuatan yang sangat keji. Sehingga diharamkan dan bahkan kemudian ada sanksi. Sanksi di waktu hidup dan kemudian azab setelah mati. Ya. Jadi diingatkan terlebih dahulu apa yang membuat sesuatu itu berpotensi kepada dosa, maka diingatkan jangan dekati dulu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu tidak boleh. Itu buruk dan sebagainya. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ukhuwah bahwa di dalam berukhuwah itu ada hal-hal yang diingatkan oleh Allah. Ya kalau kita buat semacam judul ya, garis-garis besar ikatan persaudaraan di dalam Islam itu ada pada ayat berikutnya. Ya, ayat 11 dan 12 di dalam surah Al-Hujurat. Ini aturan ini yang harus diikuti. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ini yang pertama. Orang berukhuwah itu tidak ngomongin orang. Kalau masih ngomongin orang, berarti ukhuwahnya masih bermasalah. Ya, kalau masih ngomongin orang, aib orang, buruk orang, ya senang dengan sesuatu yang mempermalukan orang, ya, yang merendahkan orang, yang kira-kira itu bisa menjatuhkan orang dan sebagainya, masih senang dengan bahasa itu, dengan diskusi itu, berarti ukhuwahnya masih sangat bermasalah. Jangan mencaci, jangan memaki, ya. Jangan menganggap rendah. Maka Allah ingatin, asa ayyakunna khairan minhun. Siapa tahu dia lebih baik di sisi Allah. Kamu kan tidak tahu.
Ya, kita tidak tahu siapa yang lebih baik di antara kita dengan orang yang kita omongin di hadapan Allah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah pernah mengingatkan, ya, jangan caci pendosa, karena siapa tahu dia baru saja selesai sujud di tengah malam untuk memohon ampun kepada Allah dan Allah sudah mengampuninya. Sementara kamu menciptakan dosa baru dengan ngomongin dosa dia yang sudah tidak ada lagi dalam catatan Allah. Kan kita tidak tahu, nggak tanya, udah taubat belum? Nggak nanya kita, udah sujud belum tadi malam? Nggak nanya. Betul dia kemarin buat dosa bulan lalu, tahun lalu, segala macam dia buat dosa, dosanya besar. Ya. Mungkin dia berzina, berjudi atau apalah gitu. Kemudian kita membicarakannya, padahal bisa jadi tadi malam dia barusan sujud, dia menangis di hadapan Allah, dia bertaubat, memohon ampun, dan kemudian Allah maafkan semuanya. Sudah tidak ada lagi catatan keburukan. Sementara hari ini kita masih ngomongin yang kemarin, yang Allah sudah hapus semua itu, tapi kita masih ngomong. Nah, siapa yang menciptakan dosa baru? Kita. Yang menciptakan dosa baru dengan. Nah, itulah Allah ingatkan, asa ayyakuna khairan minkum. Siapa tahu dia lebih baik daripada kamu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kemarin dia lebih buruk dari kamu, tapi hari ini belum tentu. Besok apalagi? Terlebih di hari kematian, siapa yang bisa menjamin bahwa yang buruk ini benar-benar mati dalam keburukan, kita yang baik ini benar-benar mati dalam kebaikan? Siapa yang bisa menjamin? Maka yaskha, ya, la yaskha, tidak boleh. Ya. Nah, ini ukhuwah, rukun yang pertama, ya, aturan yang pertama yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencari-cari, ya, mencari-cari kesalahan orang, ya, yang kemudian mencaci dan sebagainya, membicarakan aib, ya. Wala tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan kalimat-kalimat yang dia tidak senang, ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang belum bertaubat dari demikian, dia orang zalim. Kalimat zalim ini kan kalimat yang ya bahasa kita sadis gitu, ya. Kalimat yang Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan kamu zalim, ini berat ini. Nah, karena zalim itu tadi akan bermuara kepada syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, didahului oleh banyak kezaliman yang lain, di antaranya adalah kezaliman sesama manusia. Nah, di antara kezaliman sesama manusia adalah ketika kita merendahkan orang, mencaci, memaki, membicarakan keburukan dan sebagainya. Itu merendah. Dan bagian dari kezaliman. Aturan berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzana. Kembali lagi kepada apa yang kita bicarakan kemarin, prasangka. Ya, don kita, sangkaan kita. Tidak perlu berharap orang lain berprasangka baik kepada kita, tapi cobalah kita yang tidak berprasangka buruk kepada orang. Nah, ketika kita masih berprasangka buruk dengan seseorang saja, maka akan sulit orang berprasangka baik kepada kita. Itu udah konsep, memang konsepnya begitu. Ketika kita masih sulit, ya, berprasangka baik dengan orang, masih ada prasangka buruk dengan orang, maka akan sulit orang berprasangka baik dengan kita. Maka bersihkan hati dari prasangka buruk itu, maka orang akan berprasangka baik dengan kita, kecuali orang hasad. Makanya dia ada doa khusus untuk orang hasad itu. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Level orang hasad itu sama dengan penyihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, di level orang hasad itu sama dengan penyihir, sama dengan seluruh keburukan-keburukan yang ada di bumi ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Levelnya sama. Ya. Jadi kalau bahasa mutiaranya, ya, orang hasad itu iblis. Sama dengan penyihir yang berhati iblis. Busuk. Nah, kalau udah busuk memang susah diobati. Susah diobati kalau bukan dari kesadaran sendiri untuk kemudian mengobatinya. Wala tajassas, mengintip-ngintip, mencari-cari, ya.
keburukan orang, aib orang, segala macam. Ini orang yang bermasalah dengan ukhuwah ini, bermasalah dengan ukhuwah. Ada saja apa sih salahnya gitu, ya, apa sih buruknya, apa sih aibnya, yang kecil dibesari, yang nggak ada diada-adain, yang besar, itulah yang can kali dia. Semangat dia di dalam mencari-cari, mengintip-intip, tajassus. Ya. Dia tunggu momen segala macam, ya. Begitu ada, langsung diekspos. Langsung dibicarakan. Langsung dimedsoskan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ghibah. Bahkan kemudian ghibah ini disebut oleh Allah sebagai kanibalisme paling keji. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtum. Ya. Bukan memakan bangkai daging yang saudaranya yang masih segar, yang sudah busuk. Ya. Kanibalnya harimau kalau udah busuk nggak mau makan dia, kecuali anjing. Kalau anjing dia udah busuk makan. Ya. Hewan-hewan kanibal selain daripada anjing dan serigala, yang dimakan itu daging segar, bukan daging busuk. Kalau sudah berulat nggak makan dia. Ya. Kalau anjing dan serigala busuk pun dimakan, berulat pun dimakan. Kalau lapar, kalau nggak lapar nggak makan juga. Nah, kanibalnya manusia, daging saudaranya yang sudah membusuk, sudah berulat dia makan. Itu ghibah. Saking kanibalnya dia. Ya. Nah, kalau masih ada itu, menunjukkan bahwa ukhuwah kita masih bermasalah, masih bermasalah. Maka di dalam ukhuwah ini, dalam ukhuwah Islamiyah atau Imaniyah ini ada rukunnya, ada 3 paling tidak rukunnya. Yang pertama ta'aruf, tidak pernah terhenti. Ketiga-tiga rukun ini berjalan terus sampai mati. Ta'aruf, takaful, ta'awun. Ta'aruf, saling mengenal. Nah, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Tidak pernah terhenti dan berhenti mengenal dan saling mengenal. Dan kita akan menemukan hal yang baru selalu dengan setiap orang. Bahkan bisa jadi berbeda dari dugaan kita. Kemudian takaful, saling menanggung, saling memikul, seiring sejalan. Itu ukhuwah. Ta'awun, saling membantu, saling menolong. Nah, itu rukun ukhuwah. Jadi ada ta'aruf, ada takaful, ada ta'awun. Ini rukun ukhuwah. Tetapi dia dibangun dari aturan tadi. Kalau tidak dibangun dari aturan yang dikatakan oleh Allah dalam ayat 11 dan 12 surah Al-Hujurat tadi, maka rukun ini tidak bisa jalan dengan baik. Kalaupun berjalan, itu berjalan atas dasar bisa jadi karena keterpaksaan, bisa jadi karena dipaksa, bisa jadi karena nggak enak, bisa jadi karena alah gimana ya. Nah, jadi ada beban sebenarnya untuk menjalankan ketiga rukun ini dikarenakan ada masalah di aturan-aturan tadi. Di garis-garis besar haluan ikatan persaudaraan tadi masih bermasalah di ayat 11 dan 12 tadi. Sehingga untuk menjalankan rukun yang 3 ini akan sulit. Tidak ikhlas. Unsurnya unsur beban. Enggan sebenarnya ia menjalankannya. Makanya orang yang berukhuwah itu tidak pernah berhenti saling mengenal, tidak pernah berhenti untuk saling membantu, memikul, dan sebagainya. Tidak pernah. Ringan sekali di dalam membantu, menolong. Kepeduliannya tinggi. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah menyebutnya dengan al-muslimun kajasadil wahid. Kaum muslimin ini seperti badan yang satu demam, semua sakit. Yang satu kecucuk duri, semua sakit. Semua terasa. Ketika seorang sahabat mengatakan, puncak keimanan yang bisa kami dapatkan sehingga kami bisa merasakan manisnya iman itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Mencintai apa yang ada pada saudaramu seolah engkau yang memilikinya. Membenci saudaramu karena Allah sehingga engkau mendoakannya kepada kebaikan, dan membenci apa yang ada pada saudaramu seolah itu adalah kamu yang melakukannya karena khawatir masuk dalam neraka. Jadi bukan hanya mengkhawatirkan diri. Di dalam berukhuwah bahkan kita khawatir kalau saudara kita masuk neraka. Nah, itu ukhuwah. Kita khawatir kalau ada orang yang beriman masuk neraka. Apalagi yang kita mengenalnya.
yang kita berinteraksi dengannya ada kekhawatiran, ya Allah jangan masuk dia dalam neraka ya Allah. Walaupun dia benci dengan saya, tapi saya berinteraksi dengan dia. Ya. Saya berharap agar ia bersama saya ke dalam surga. Jadi ada kekhawatiran. Nah inilah ukhuwah. Ya. Ukhuwah itu ada kekhawatiran di dalam diri kita terhadap saudara kita. Kalau saat ia melakukan kesalahan, sebab kesalahan itu ia masuk neraka. Khawatir kita. Karena kita tidak ingin itu. Yang kita inginkan adalah siapapun yang telah berinteraksi dengan kita, yang berukhuwah dengan kita, yang bersaudara dengan kita, yang senantiasa bertemu dengan kita, bahwa sebagaimana hari ini bertemu, ya nanti di hari kiamat di dalam surga kita bertemu. Ya, ini ukhuwah. Ya, ini ukhuwah. Makanya doa orang-orang Ansor ketika mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan 10, doa mereka adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa mereka. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman daripada kami. Orang Muhajirin yang dimaksud oleh orang Ansor. Ya, jadi mereka mau minta ampun kepada diri mereka, mereka minta ampun kepada orang-orang yang sudah terdahulu itu. Dan jangan jadikan hati kami lalai. Ya. Dari memperhatikan mereka orang-orang yang beriman. Ya. Jadi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan lalaikan hati kami dari memperhatikan orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb, engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, ini doa mereka terhadap saudara-saudara mereka di dalam ukhuwah mereka. Makanya kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang yang berukhuwah itu orang yang saling mendoakan di antara mereka dalam kesunyian, dalam kerahasiaan, ya, secara diam-diam, tanpa pemberitahuan, dia doakan, dia sebut namanya. Itu ukhuwah. Makanya ayat yang di awal saya bacakan tadi adalah ayat bagaimana Allah melembutkan hati dan siapa yang melembutkan hati. Ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berukhuwah ini hal yang paling penting adalah bukan hanya cara kita berinteraksi tapi doa. Doa. Dan itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Bukan berdoa ketika ada masalah. Giliran ada masalah baru berdoa. Nggak ada masalah nggak berdoa. Nggak begitu dia. Ada orang marah-marah sama kita baru berdoa. Tadi waktu baik-baik nggak berdoa. Justru pada saat kebaikan itu ada, kita berdoa agar kebaikan itu langgeng. Tidak terhenti sampai hari ini, tapi sampai kemudian bertemu lagi di dalam surga. Ya Allah, baik kali, ya Allah saudaraku ini. Semoga kebaikan ini adalah kebaikan yang akan membuat kami bersama di dalam surga. Artinya memang gak pernah berhenti baiknya itu. Makanya kenapa ada kasus awalnya baik gitu ya. Oh, saling kasih, saling ini, saling itu. Oh, pokoknya nggak kepisah lagi. Nggak ada orang udah mengatakan nggak mungkin kepisah itu orang dari dulu baik berdua, tiba-tiba kepisah. Ya, yang ini ngomong di sana, oh berantem gitu kan, di medsos naik segala macam kan. Kenapa orang ini heran? Karena doanya tidak ada. Mereka bersaudara dalam keadaan kebaikan-kebaikan dunianya. Ya. Tidak pernah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia berdoa agar Allah melanggengkan persaudaraan mereka. Akhirnya ketika ada masalah, selesai. Ya. Sama juga dengan suami dan istri. Kalau nggak saling berdoa, berantem terus. Tapi kalau ketika dia berdoa, udah selesai. Walaupun marah, berantem, sebesar apapun kasus, tetap adem. Ya, tetap adem dia. Kenapa? Karena ada doa di sana. Dia berdoa kepada Allah. Dari awal pernikahan dia berdoa, ya Allah sebagai kami bersatu dalam surga. Ya Allah hantarkan kami sebagai suami istri dalam surga. Punya anak, ya Allah jadikan anak ini yang bisa saya bimbing ya, dengan petunjukmu ke dalam surga. Nah dari awal dia berdoa. Bukan ketika ada masalah. Ketika ya Allah ada masalah nih, nah, baru lapor kan. Nah begitu dia. Jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah.
Kita diikat. Dan ujian ukhuwah itu ada pada saat terjadinya perbedaan. Ya. Pada saat enggak seide, enggak sepikiran, ya, beda pendapat, apalagi beda pendapatan. Ketika sudah tidak sepakat, ya, yang satu harus begini, yang satu begini, ya, yang satu ke laut, satu ke gunung. Urusan apa? Kemana kita rela? Ya, ada 3 titik pendapat, 3-tiganya nggak ketemu. Nah, saat itu ujian ukhuwah itu terjadi. Kalau berukhuwah dengan orang yang sepakat, tidak ada perbedaan, seide, sepikiran, sehati, segala macam, semua, ya, satu paket gitu, itu enak kali memang ada ujian. Itu bukan ukhuwah namanya, memang udah sepakat, nah, ya, ada ujian. Ukhuwah itu mesti ada ujian ya. Ada istilah kemudian nggak ada ujian, dan ujiannya besar, ujiannya besar. Ya, kalau kita baca sejarah itu, ya, sejarah para sahabat, sejarah para salafus soleh dalam mereka berukhuwah luar biasa. Perselisihan yang terjadi di mereka besar. Tetapi kemudian karena ukhuwah yang sudah mereka pahami, mereka tetap bisa bersama dalam perbedaan. Tidak ada masalah. Punya pendapat sendiri silahkan, tapi kita bersama. Ya. Kalau istilah Hasan al-Banna itu, berbeda dalam satu hal, maka kita punya kesamaan dalam 2-3 hal. Paling 1, 2, 3 yang berbeda. Tapi ada 10, sekian belas yang sama. Untuk apa kemudian mengangkat yang berbeda? Sementara yang sama ini banyak. Karena sesungguhnya ketika kita sudah berukhuwah bersama, ya, di dalam sebuah komunitas, banyak kesamaan. Yang berbeda itu cuma 1, 2, 3 aja. Itemnya tidak banyak. Item yang sedikit. Tapi kemudian karena tidak mempan, tidak tahan banting dengan ujian itu, akhirnya yang dilihat hanya perbedaan, tidak lagi dilihat yang sama, maka kemudian mereka berselisih, berujung kepada rusaknya ukhuwah. Jadi ukhuwah itu ujiannya ketika sudah berbeda-beda. Nah, ini ujian. Dan dahsyat, bukan tidak dahsyat. Para sahabat itu ketika berbeda pendapat itu luar biasa dahsyatnya. Dalam peperangan mereka bisa berapa setelah perang, bagaimana memperlakukan tawanan, ya, seperti tawanan Badar. Abu Bakar mengatakan, ya udah kita lepaskan saja, minta tebusan. Umar mengatakan, enggak, bunuh, sadis itu. Ya, bunuh, enggak boleh. Rasulullah karena hatinya lembut, lebih memilih pendapat Abu Bakar. Ternyata turun ayat, Allah mengatakan tidak, pendapat Umar yang benar. Jadi ketika berbeda tidak masalah. Tinggal dikelola saja perbedaan itu. Karena memang sebagaimana kemarin kita katakan, kita berukhuwah, kita bersama, bahkan kita menikah juga mempersatukan hal yang banyak tidak cocok di antara kita. Makanya ketika ngomong nggak cocok lagi saya sama dia, emang dari awal nggak cocok kok. Berukhuwah juga demikian. Ya. Dulu cocok kali, sekarang nggak cocok. Enggak sebenarnya, enggak. Di awal-awal itu kan berusaha untuk mencocok-cocokkan. Itu yang banyak terjadi, berusaha untuk cocokkan. Karena baru bergabung, adalah, oh iya-iyain aja. Sebenarnya nggak setuju sih. Cuma lambat laun, oh hai, dia lagi nyo menurut tapi nyo hai. Akhirnya dia tunjukkan ketidaksetujuannya, ketidakcocokannya, ditunjukkan. Begitu juga, oh rupanya kita emang nggak cocok ya. Iya, sebenarnya dari awal emang nggak ngomong. Itu. Karena manusia ini kalau mau cari yang cocok semua itu nggak dapet. Kita mama kita aja nggak cocok, ma bapak kita sendiri nggak cocok. Nah, bagaimana dengan orang kita mau cocok gitu? Ya, kalau dengan orang tua sendiri kita sering berbeda, nggak cocok, ya itulah manusia, memang mesti berbeda, mesti sebuah keniscayaan itu. Ya. Dalam milih pendidikan aja luar biasa dalam keluarga. Mak ngomong jadi dokter, bapak ngomong enggak jadi teknik jadi arsitek. Si anak enggak, saya mau jadi ekonom saja. Akhirnya berbeda. Kata si bapak, siapa yang kasih duit? Kata si mak, siapa yang doa? Ya, kata si anak, yang sekolah siapa? Enggak beda. Maka dengan orang pun akan demikian.
Apalagi ketika beda latar belakang. Semua latar belakangnya beda. Sukunya beda, rasnya beda, bahasanya beda, ya, kemudian pendidikannya beda, ya, keluarganya beda, lingkungan hidupnya beda. Nah, ketika latar belakang ini semuanya berbeda, mau kita cocokin? Tidak akan. Nah, ukhuwah ini berusaha mencocok-cocokkan, menyeimbangkan. Ya, itu aja kerjanya, mengharmoniskan. Ya. Nah, sehingga ada hal-hal yang memang ya dia akan ada kiri kanan terus seimbang aja dia. Maka ada judul memahami, mengerti, ya, mencoba memberikan peluang dan sebagainya, mengkritisi. Nah, itulah ukhuwah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita salah satunya misalnya dalam bersahabat. Berhati-hati dalam bersahabat karena sahabat itu mempengaruhi. Atau kita yang mempengaruhi, mewarnai atau kita yang mewarnai. Jadi kalau bukan kita jadi korban, dia jadi korban oleh kita. Kan gitu. Itu bersahabat. Itu bergaul, itu berlingkungan. Memang gitu, itulah interaksi. Maka bersahabatlah dengan orang, ya, kalau perintah Allah dalam surah At-Taubah, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, hendaklah kamu bersahabat, berkawan, berteman, duduk, ya, banyak waktu yang kamu luangkan bersama dengan orang yang benar, orang yang jujur, orang yang beriman. Karena akan mengarahkan kita, nah, menggiring kita kepada kebaikan. Nah, ketika ada orang buruk, menggiring kita kepada keburukan. Berhati-hatilah dalam bersahabat. Orang yang terlalu berlebihan di dalam memujimu, sesungguhnya Allah. Orang yang terlalu berlebihan dalam mencaci makimu di belakang. Di depan berlebihan. Nah, ini sifat kemunafikan dalam surah Al-Munafikun. Bagaimana orang munafik diceritakan oleh Allah dalam awal surah Al-Munafikun, datang ke hadapan Rasulullah mengatakan, demi Allah, engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah, kami menjadi saksinya, engkau adalah orang the best. Di depan Nabi. Di belakang Nabi, lain lagi ceritanya. Dia caci maki Nabi luar biasa. Nah, kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Di depan kita ini emas, mutiara, berlian, pilihan. Dia puji setinggi-tinggi, nggak ada kritikan. Bahkan dalam dosa kita, dalam kesalahan kita, dalam terjerembabnya kita dengan kekeliruan pun dia puji. Udah betul itu, nggak salah. Siapa bilang salah? Padahal itu dosa itu. Tapi dipujinya kita. Hati-hati dengan orang seperti ini, kata Rasulullah, bahwa di belakangmu dia akan menceritakan semua keburukan. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, sampai ke bunyi kentutmu pun diceritakan. Ada hal yang tidak ada pun diada-adakan. Yang penting buruk di depan orang. Di depannya bagi kita manisnya luar biasa. Di belakang luar biasa. Zindiq. Di depan nasi, belakang kotoran. Tapi sahabat itu adalah sahabat yang selalu membimbingmu, kata Rasulullah. Yang membimbingmu, yang mengajakmu, yang mengingatkanmu, yang mengkritikmu. Ketika salah dibilang itu salah itu. Ya. Ketika kita keliru dikatakan itu keliru itu. Ketika nggak baik dibilang dia ingetin, kamu udah terjerumus, ayo balik. Ya, diajaknya kepada kebaikan. Nah, itu sahabat. Dan itulah yang perlu dipertahankan. Dialah sahabat sejati yang selalu berharap kita bersama dia dalam kebaikan di dunia dan dalam kebahagiaan di syurga. Ini bukan sahabat ketika dia terus memuji, salah pun dipuji. Bukan, itu nggak sejati itu. Ya. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, diikat oleh ikatan akidah kita, iman kita. Sehingga susah dia untuk putus. Susah rusak. Kalau aturan-aturan tadi dijalani, kalau rukun tadi ya, dilaksanakan, hak kewajiban tadi jalan. Saling mencintai karena Allah, saling membenci juga karena Allah. Inilah base-nya orang beriman. Selama dia orang beriman, benar akidahnya, maka ya sudah, dia adalah saudara saya. Persoalan kemudian ada yang berbeda di antara kami, itu perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan. Tidak lantas kemudian memvonis, mencaci maki, sebagaimana kaum Murji'ah, Khawarij, Syiah,
Mereka menganggap halal darah orang yang di luar mereka, apalagi pernah bersama mereka. Pernah bersama mereka, kemudian keluar dari jamaah mereka. Itu musuh bebuyutan yang paling nomor wahid. Dengan orang kafir Yahudi Nasrani, ini yang lebih dimusuhi. Kenapa? Ini mantan anggota kita yang keluar. Ini orang Murji'ah, Khawarij, ya, Syiah, seperti itu. Dan ketiga-tiga kelompok ini ada akidah yang luar biasa di sana, taqiyah. Ya, taqiyah itu merahasiakan diri, ya, eksklusif. Belajar agama pun sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ada yang dirahasiakan. Kapan dibuka? Ketika memang sudah dipastikan masuk dalam jamaah itu, baru kemudian dibuka. Ini loh kita. Tapi dia sudah terdoktrin, tidak bisa keluar lagi. Nah, ketika nanti satu saat ternyata dia keluar, nah ini orang yang harus dihabisi. Minimal kalaupun tidak dihabisi orangnya, dihabisi karakternya. Ya, disebar fitnah terhadap dirinya. Kebusukan-kebusukan, kesalahan, semuanya disebar. Ya, dijatuhkan marwahnya. Agar ia kemudian menjadi orang yang terhina. Nah, ini sampai seperti itu. Makanya bagi orang Murji'ah, bagi orang Khawarij, bagi orang Syiah, tidak ada ukhuwah dengan yang di luar mereka, tidak ada. Ngasih salam aja tidak boleh, jawab salam aja males, senyum tidak boleh, mukanya sangar terus. Ya. Kita senyumin nggak dibalas, kita assalamualaikum tidak ada jawaban, paling-paling kalau nggak enak salam gitu nih, kayak jawab salam dengan orang kafir aja. Bahkan mereka mengatakan lebih baik orang kafir daripada mereka yang di luar kita, walaupun beriman. Nah, ini model-model akidah Murji'ah, Khawarij, dan Syiah. Tiga-tiganya kejam terhadap orang lain, terhadap di luar kelompoknya. Apalagi mantan kelompoknya, mantan anggotanya, sangat kejam. Nggak ada ukhuwah dengan yang lain. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, itulah judulnya rahmatan lil alamin. Ketika dia seorang muslim, ketika dia orang mukmin, udah. Masalah dia mau melakukan ibadah dengan berbeda dari kita, yang penting ada argumentasinya, ada judulnya, ada dalilnya, ada pendapatnya, ada rujukannya, ya sudah, selesai. Karena yang akan memutuskan ukhuwah ini adalah ketika nanti judulnya persoalan akidah. Ada kesyirikan. Nah, ini baru. Ada kemusyrikan di dalamnya. Apalagi kalau kemusyrikan itu kemusyrikan yang besar. Nah, ini yang akan mengganggu ukhuwah kita. Ketika kita sudah berusaha mengingatinya, mengajarinya, membimbingnya, ternyata tetap dalam kemusyrikan, ya sudah, frekuensinya dikurangi. Tinggal kita doakan, semoga hatinya terbuka untuk meninggalkan syirik itu dan kembali kepada tauhid yang benar. Itu saja. Tidak juga memutuskan secara total hubungan dengan dia, karena masih bisa diselamatkan. Ya. Selama dia masih hidup, tetap masih ada peluang untuk kita selamatkan. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ukhuwah Islamiyah, ini ukhuwah imaniyah, lintas teritorial. Tidak ada batasan ruang, waktu, dan lain sebagainya. Tidak ada. Jangan dipersempit ukhuwah ini hanya untuk diri sendiri, apalagi menganggap diri sudah megang kunci surga. Ya, kelompoknya sudah megang kunci surga. Di luar kelompoknya mana ada itu. Nah, ya, sehingga ada istilah Hizbullah, Hizbus Syaitan. Nah, kitalah Hizbullah, yang lain Hizbus Syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada apa dengan orang seperti itu? Karena tidak ada yang bisa mengklaim bahwa diri atau kelompoknya yang sudah megang kunci pintu surga. Memang nggak langsung ngomong kayak gitu, kami megang kunci pintu, nggak ngomong langsung gitu. Tetapi dari sikap dan bahasa mereka, ya, mengarah seperti itu. Ketika mereka mengklaim bahwa itu orang-orang yang belum benar, belum baik, ya, kita ini yang udah benar, udah baik. Kalau nggak ikut kelompok kita nggak masuk surga. Nah, itu kan klaimnya orang Yahudi sama Nasrani dalam surah Al-Baqarah. Allah ceritakan kan, kalau ditanyakan kepada Yahudi, ya, kemana mereka? Oh, kami penduduk surga. Oh, enggak, mau masuk neraka. Kalau masuk neraka cuma sebentar aja, kami itu masuk surga lagi. Ditanya ke Nasrani, gitu juga jawabannya. Kami ini penduduk surga. Kalaupun masuk neraka sebentar aja, masuk surga. Kami penduduk surga. Kalian itu yang bukan kelompok kami yang masuk neraka. Ini kan klaim model orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian diadopsi
oleh sebahagian kaum muslimin di dalam interaksi sosial mereka. Nah, yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Ini lebih luas. Ini lebih luas. Karena ukhuwah insaniyah ini termasuk bagaimana kita berukhuwah dengan orang kafir. Apakah Rasulullah berukhuwah dengan orang kafir? Ya. Transaksi bisnis, ya, dagang, tetangga, ya. Dalam hal-hal politik, intelijen dan sebagainya, Rasulullah bekerja sama dengan orang kafir, menjalin hubungan interaksi dengan orang-orang kafir. Dalam beberapa hal Rasulullah mempercayakan, ya, hal tersebut kepada orang kafir. Seperti intelijen, masalah intelijen kan masalah rahasia gitu. Tapi ada yang dipercayakan oleh Rasulullah kepada orang kafir. Ya. Bisnis segala macam dipercayakan. Ini ikhwah insaniyah, ya, rahmatan lil alamin tadi. Menebar rahmat itu bukan hanya kepada sesama mukmin, tapi kepada seluruh alam. Semua manusia merasakan hal itu. Dan harus dia rasakan. Bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, cinta, hubungan interaksi sosial yang saling memahami, menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Ada kewajiban yang harus ditunaikan terhadap setiap orang yang ia berinteraksi dengannya. Ada tetangga, ada kewajiban terhadap tetangga, ada hak tetangga yang ia harus tunaikan walaupun tetangga itu orang kafir. Dalam interaksi yang lain juga demikian. Nah, ini rahmatan lil alamin. Tidak lantas kemudian memutus, ya, hubungan kemanusiaannya dengan semua orang, tidak. Kita hanya berbeda dalam persoalan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Udah. Dalam persoalan keyakinan, dalam persoalan akidah, ibadah. Tapi dalam persoalan hubungan kemanusiaan, sosial, kemasyarakatan, ya tetap sebagaimana biasa. Bahkan rahmatan lil alamin itu terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hewan, terhadap tumbuhan, semuanya harus merasakan, dan mereka merasakan hal itu. Kehadiran kita orang yang beriman itu benar-benar mereka rasakan sebagai sebuah rahmat, senang, bahagia. Makanya pohon aja tidak boleh menebang kalau belum nanam. Dan itu syaratnya. Nanam dulu baru nebang. Itu adab. Ya. Oleh itu nebang pun lihat-lihat, kalau itu masih besar manfaatnya walaupun bagi seekor semut, tidak boleh ditebang. Kapan ditebang? Ketika memang nggak ada manfaat, atau akan diambil manfaatnya dengan bentuk yang lain. Tapi udah nanam. Bahkan ada ulama yang mensyaratkan, ya, kalau nebang satu, nanam di dua minimal. Jadi lebih banyak yang ditanam daripada yang ditebang. Itu adab. Adab terhadap alam, rahmatan lil alamin. Dengan hewan gitu juga ada adabnya. Tidak serampangan, menyembelih hewan itu ada adabnya. Gunakan alat yang tajam sehingga hewan itu tidak merasakan sakitnya disembelih. Sekali gorok selesai, bukan sampai 12 kali gorok, belum selesai. Sakit. Hewan itu juga punya sakit, bukan hanya kita yang sakit. Hewan itu juga punya rasa. Jangan dilihat oleh kawannya kalau kita menyembelihnya. Dia punya rasa, marah dia, apalagi kalau itu anaknya. Maka ya ditutup. Tidak terlihat oleh hewan yang lain. Sehingga tidak beringas hewan lain. Karena kita menyembelih ini. Jadi ada adab semuanya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sehingga dalam buku Miracle Water itu, ya, mukjizat air, yang dibuat sebuah penelitian oleh ilmuwan Jepang, fotonya gimana? Ngomong baik, sudah berubah fotonya. Ngomong buruk, lain lagi hasil fotonya. Air yang sama. Tapi hasil fotonya berbeda, hanya karena kalimat baik dan buruk. Ketika ditambah lagi kalimat yang lainnya, ya semakin, kalau kalimatnya semakin baik, maka semakin baik hasil fotonya. Kalau kalimatnya semakin buruk, maka semakin buruk hasil fotonya. Air juga punya rasa. Jadi semua makhluk Allah itu jangan dianggap mati. Mereka semua punya rasa. Nah, bagaimana dengan manusia? Lebih perasa manusia itu. Lebih perasa. Semuanya terekam. Makanya Allah mengatakan seluruh tubuh kita ini merekam.
Rambut kita merekam, kulit kita merekam, semua anggota badan kita merekam. Sehingga Allah nanti akan bertanya kepada anggota tubuh, bukan kepada mulut dan lisan yang selalu berdusta. Karena mereka merekam semuanya. Walaupun ingatan kita tidak kuat merekam, tapi semua anggota tubuh kita, kulit, rambut, semuanya sangat kuat rekamannya. Makanya nanti Allah tidak mengandalkan ingatan kita pun dalam bertanya itu, dalam meminta pertanggungjawaban itu, mengandalkan seluruh anggota badan kita sebagai persaksian terhadap perilaku kehidupan kita. Maka ukhuwah insaniyah ini lebih luas. Jadi Islam mengajarkan kita berukhuwah dengan sesama mukmin, seakidah, seagama. Islam juga mengajarkan kita berukhuwah dengan seluruh manusia dan bahkan alam. Punya adab semuanya. Maka tidak ada yang lebih baik daripada orang Islam, kata Rasulullah. Menakjubkan. Al-mu'min itu menakjubkan sekali. Semua urusannya baik. Saat susah dia bersabar, saat senang dia bersyukur, interaksi dengan manusia beradab. Makanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa penghuni syurga itu yang paling banyak dikarenakan berat timbangan akhlaknya itu yang membuat ia masuk surga. Akhlak baiknya. Penghuni neraka juga sama. Beda di akhlak baik dengan buruk aja. Kebanyakan penghuni neraka juga dikarenakan berat timbangan akhlak buruknya itu. Jadi akhlak kita yang paling menentukan, ya. Adab kita, moralitas, karakter kita yang paling menentukan layaknya kita ini di surga atau di neraka. Bukan amal. Makanya kemudian dalam konsep beramal itu, seluruh amal itu adalah bertujuan membentuk karakter. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Membentuk karakter. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Membentuk karakter. Ya. Keluari zakat di dalam surah At-Taubah juga membentuk karakter agar suci jiwanya, bersih hatinya dengan mengeluarkan zakat. Jadi seluruh ibadah, rangkaian kebaikan yang kita lakukan itu untuk bertujuan membentuk karakter. Karena karakter inilah yang menjadi timbangan yang paling berat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk layak menjadi penghuni surga, atau sebaliknya, karena buruknya akhlak layak menjadi penghuni neraka. Nah, ketika ditanya kepada Rasulullah tentang kunci karakter itu ada di mana? Kunci akhlak itu ada di mana? Lisan. Di sini pusat kontrolnya. Terbentuknya karakter yang baik ya, karena terkontrolnya lisan. Terbentuknya karakter yang buruk karena tidak terkontrolnya lisan. Di kuncinya di sini. Kemampuan kita mengontrol lisan sehingga yang keluarlah kalimat yang baik menunjukkan bahwa karakter kita baik. Tidak terkontrolnya lisan sehingga keluar kalimat yang buruk sehingga terbentuklah karakter yang buruk. Karena lisan ini perintah hati. Nah, dia bersambung dia. Lisan setiap berkata dia pasti perintah hati. Nggak mungkin dia spontanitas ngomong tanpa ada perintah hati. Maka Rasulullah mengatakan hatilah yang menjadi kunci dan raja semua dari semuanya. Baik hati maka baik semuanya. Buruk hati maka buruk semuanya. Berpenyakit hati maka akan membuat borok semua badan. Bersihnya hati dari penyakit maka akan membuat baik seluruh badan. Jadi kuncinya di hati, awalnya di hati, kemudian kontrolnya di lisan, terbentuklah sebuah karakter. Dan tidak ada ibadah yang tidak bermuara kepada pembentukan karakter. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammimal makarimal akhlaq atau masalihul akhlaq. Jadi dari awal sudah ada aba-aba ini, bahwa ini untuk memperbaiki akhlak, untuk membentuk akhlak, untuk membentuk sebuah karakter. Nah, orang yang beriman itu berkarakter. Karakternya apa? Baik, jujur, sabar, bersyukur, tadarru, tawadhu, dan seterusnya. Dia berlawanan dengan karakter yang buruk yang diprovokasi oleh iblis. Sombong, hasad, iri, dengki, sum'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berukhuwah ini, dalam bersama ini, kitalah sesungguhnya yang mengatur diri kita.
sehingga bisa membawa diri di dalam komunitas di semua interaksi yang kita lakukan. Kalau kita beradab, maka tidak usah kita berharap orang beradab dengan kita, orang akan beradab. Jadi feedback itu selalu akan spontan dia. Ya, feedback itu akan selalu spontan. Namun dalam perjalanannya tetap akan ada kita bertemu dengan orang yang tidak memberikan feedback yang sama kepada kita. Ya, sebagaimana kita katakan kemarin, Rasulullah saja dari kalangan keluarganya saja yang sangat mempercayainya pun ternyata tidak mendapatkan feedback yang baik, umpan balik yang baik. Ya. Maka kita juga akan ada seperti itu, akan seperti itu. Dan inilah yang disebut dengan interaksi. Lagi-lagi saya ingin mengatakan kita ini manusia, berinteraksi dengan manusia dengan berbagai model, tipe, dan latar belakang yang ada pada diri manusia itu. Maka tidak usah bersedih hati, sebagaimana Rasulullah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah bersedih hati dengan sikap mereka, orang-orang musyrikin, orang kafir terhadap dirimu di dalam mencaci, memakimu, bahkan mengatakan penzina, ya, anak zina, penyihir, pendusta, segala macam. Dan bagaimana kemudian Rasulullah bersikap, ya, kisah menjelang wafat beliau. Ya, 3 bulan lebih kurang beliau menyuapi seorang buta, pengemis buta dari kalangan Yahudi yang sudah tua, di mana mulutnya begitu tajam kepada Nabi. Setiap suapan yang Rasulullah suapkan ke dalam mulutnya, dia mencaci orang yang menyuapinya. Tapi suapan Rasulullah tidak berubah. Kapan kita tahu tidak berubah? Ketika Abu Bakar ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang tua ini. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah anakku, apa yang belum kulakukan yang Rasulullah melakukannya pada waktu hidup?" "Oh ada ya, wahai abati." "Ada." "Apa itu?" Rasulullah menjelang wafatnya dalam 3 bulan terakhir ini menyuapi seorang pengemis tua buta di pasar Madinah. Tiap siang beliau adon roti dengan tangannya sendiri, bahkan saya tidak boleh mengadonnya, kata Rasulullah, kata Aisyah. Dia adon sendiri. Kemudian dia bawa ke sana, dia suapin sampai habis baru dia pulang. Abu Bakar kemudian pulang ke rumah, ngador roti, kemudian bawa ke pasar, dicari mana pengemis tua, begitu dapat disuapin. Baru suapan pertama dilepehnya. Apa dia? Abu Bakar kaget, kenapa engkau melepehnya? Orang yang selama ini menyuapiku adalah orang yang sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada ibuku sendiri. Jadi lebih lembut daripada ibuku sendiri, begitu lembutnya. Dia tahu aku tidak punya gigi, dia hancurkan dulu makanannya. Padahal saat satu suap itu dia caci. Ya, kamu tahu nggak Muhammad itu siapa? Yang nyuapin Muhammad ini. Dia itu sebenarnya orang tuanya itu penzina, dia itu anak zina, dia itu penyihir, dia itu pendusta. Jangan kamu percaya dengan dia, ngaku-ngaku Nabi dia. Oh macam sumpah serapah, tapi tidak berubah tangan Nabi di dalam menyuapinya. Kalau tangan kita nyuapin anak aja, sekali dia geleng gak berubah. Ya kan? Sekali dia geleng, ya pada saat kita suapin, sekali dia geleng, berubah tangan kita. Nggak selembut sebelum dia geleng. Kan? Nggak selembut sebelum dia geleng. Padahal cuma geleng aja itu. Ngomong apa-apa, dia belum bisa ngomong kok. Ya. Tapi langsung berubah tangan kita. Ya, 2 kali geleng. Tanya 3 kali gileng, bukan makanan masuk tangan. Nabi menyuapi orang tua buta yang mencacinya, tidak berubah cara nyuapinya, tetap lebih lembut dari ibunya sendiri. Luar biasa. Inilah paling menakjubkannya orang beriman begini. Nabi contohkan, Nabi berikan keteladanan itu kepada kita. Dalam ukhuwah juga demikian. Dengan orang kafir saja Nabi bisa begitu. Nah kita dengan sama muslim, tidak usah ada perubahan apapun. Biasa aja. Ya. Udah kita bantu, dia caci kita, bantu lagi. Tidak apa-apa. Jangan berhenti. Ya. Ini caci, aku bantu dia naik. Dia mati-mati. Nah, gitu.
Ini kita ada masalah sedikit aja udah gimana gitu, salah besar sekali ya. Begitu. Sehingga putus silaturahim, putus ukhuwah, kemudian merancang keburukan ya, menuduh babi ibu segala macam kepada orang lain, berpraduga tidak baik ya, berprasangka buruk dan seterusnya. Nah, ini kan sudah di luar konsep ukhuwah sebenarnya. Baik, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin beberapa hal yang menjadi awal dari mukaddimah perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya dan kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.